Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya, Naili Rohma, bersama rekan saya, Devi Indah Nur Cahyani, Zuko Kristiana, dan Aisyah Syifa Ainur Rohma. Di sini, kami akan menjelaskan tentang materi yang bertema universitas dan perkembangannya dalam Islam, yang akan direpresentasikan dalam bentuk pemaparan video. Bicara mengenai universitas sendiri secara umum berarti orang-orang yang terasosiasi dengan sebuah badan, masyarakat, perusahaan, komunitas, kelompok pekerja, korporasi, dan lain-lain. Universitas adalah bentuk lembaga pendidikan yang memberikan kesiapan kepada mahasiswa untuk melanjutkan proses pendidikan yang lebih tinggi dan membantu mahasiswa dalam berperan untuk menghadapi lingkungan hidup yang selalu berubah dengan cepat. Beberapa hal yang melatar belakangi didirikannya universitas ialah yang pertama, untuk mengambil hati rakyat. Ini adalah faktor politik yang berkaitan dengan pendidikan. Para penguasa berusaha untuk dapat mengambil hati rakyat dengan jalan memajukan agama dan mementingkan pendidikan. Mereka berani mengeluarkan dana yang besar untuk membangun sebuah perguruan tinggi, atau yang biasa disebut dengan madrasah, yaitu tempat untuk menuntut ilmu. Selanjutnya, untuk mengharapkan pahala dan ampunan dari Allah. Faktor religius ini menjadi motivasi bagi lahirnya madrasah atau perguruan tinggi tersebut. Para penguasa yang hidup mewah dengan pemuasan hawa nafsu bermaksud beramal menyiarkan agama dengan mendirikan madrasah-madrasah serta perguruan tinggi dengan harapan agar mereka mendapat ampunan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, untuk memelihara kehidupan anaknya di kemudian hari. Faktor ekonomi juga mempunyai pengaruh bagi lahirnya madrasah serta perguruan tinggi. Para penguasa dan orang-orang kaya mewakafkan hartanya untuk membangun madrasah dengan syarat yang menjadi pengurusnya adalah anak-anak mereka secara turun-temurun. Yang terakhir, untuk memperkuat aliran keagamaan bagi sultan atau pembesar. Ini adalah faktor fanatisme yang membuat para pembesar mendirikan madrasah serta perguruan tinggi dengan maksud untuk memperkuat madhabnya. Untuk selanjutnya yaitu sistem pembelajaran di Universitas Muslim. Apa yang sudah disumbangkan Muslim di Spanyol dalam bidang intelektual meliputi berbagai disiplin ilmu seperti aljabar, geometri, astronomi, ilmu kimia, dan juga sastra. Berbagai disiplin ilmu tersebut tumbuh berkembang dan mencapai puncaknya dan menjadi mata air yang melimpah bagi pembangunan Eropa pada abad-abad berikutnya. Karenanya bila sumbangan itu diakui secara jujur, sesungguhnya utang intelektual Eropa kepada bangsa-bangsa Muslim di Spanyol khususnya tiada taranya dalam sejarah peradaban dunia. Secara historis, ide atau gagasan Islamisasi ilmu pengetahuan muncul pada saat diselenggarakan konferensi dunia yang pertama tentang pendidikan Islam di Mekah pada tahun 1977. Dalam perkembangannya, konsep keilmuan di Indonesia sangat variatif. Setiap universitas Islam memiliki konsep tersendiri dan mengacu pada paradigmanya masing-masing. Keragaman paradigma integrasi keilmuan tersebut menarik untuk diteliti lebih lanjut. Pada satu sisi, keberagaman tersebut merupakan khazanah yang memperkaya dunia pendidikan Islam. Gagasan ilmu inilah yang menjadi misi dan tujuan terpenting bagi beberapa institusi Islam di dunia dalam upaya integrasi keilmuan. Upaya mengembangkan ilmu merupakan hal yang sangat mendesak untuk dilakukan oleh umat Islam saat ini dan memberikan rumusan-rumusan terhadap bagaimana konsep ilmu pengetahuan dalam Islam yang integratif. Karena pada hakikatnya Islam tidak pernah mengenal adanya usaha untuk meminggirkan salah satu di antara berbagai sumber ilmu, yaitu indera, akal, dan agama atau wahyu. Lalu selanjutnya proses perkembangan universitas dari waktu ke waktu. Jadi pada akhir abad pertengahan sekitar 400 tahun setelah pendirian Universitas Eropa pertama, terdapat 29 universitas yang tersebar di seluruh Eropa. Di abad ke-15,
kembali berdiri 28 universitas baru dan 18 universitas baru berdiri dalam periode antara tahun 1500 sampai 1625. Perkembangan cepat ini terus berlanjut hingga akhir abad ke-18. Pada masa itu, terdapat 143 universitas di Eropa dengan konsentrasi tertinggi pada Imperium Jerman sebanyak 34, negara-negara Italia sebanyak 26, lalu Prancis sebanyak 25 dan Spanyol sebanyak 23. Universitas tidak berkembang secara stabil karena pada abad 17 banyak sekali hal-hal yang memengaruhi perkembangan universitas secara negatif. Kemudian universitas pada periode modern awalnya melanjutkan kurikulum dan riset abad pertengahan. Yang mereka pelajari adalah filsafat alam, logika, kedokteran, matematika, astrologi, hukum, tata bahasa, serta retorika. Kemudian pada akhir periode modern awal, struktur dan organisasi pendidikan tinggi sudah jauh berubah, lebih mirip dengan struktur serta organisasi yang ada dalam konteks modern. Pada abad ke-18, universitas mulai mempublikasikan jurnal akademis mereka sendiri, dan pada abad ke-19 muncullah model universitas Prancis dan Jerman. Lalu di abad ke-19 dan 20, universitas yang berfokus pada pengembangan sains mulai mudah diakses oleh masyarakat luas. Kemudian pada abad ke-19 dan paruh pertama abad ke-20, beberapa sistem dan institusi universitas yang sedang berkembang semakin melayani elit dan budaya nasional sebagai bagian dari konsolidasi teritorial. Hasilnya, perguruan tinggi telah menjadi menara gading dan berstatus tinggi karena dianggap sebagai tempat mencerdaskan masyarakat dan intelektual terbaik bangsa. Lalu pada abad ke-20, Universitas Abad Pertengahan yang didirikan oleh salah satu komunitas master dan mahasiswa telah menjadi institusi besar dengan fungsi personel dan juga aktivitas yang beragam yang telah disatukan oleh nama umum dan tujuan terkait. Berbagai departemen, perpustakaan, institut, laboratorium, peneliti, ilmuwan muncul dan berkembang di sebuah universitas. Lalu pada abad ke-20, itu telah dipadatkan dalam pendaftaran mahasiswa, kepegawaian, institusi, infrastruktur, dan juga disiplin ilmu. Proses berdirinya universitas di benua Eropa. Universitas pada umumnya dianggap sebagai sebuah institusi formal yang berasal dari tradisi Kristen abad pertengahan. Selama berabad-abad, pendidikan tinggi di Eropa berasal dari sekolah katedral atau sekolah pastor yang diajarkan oleh para pastor dan suster. Bukti atas hal ini tersedia di berbagai tempat hingga abad ke-6. Beberapa ilmuwan juga berpendapat universitas-universitas abad pertengahan awal terpengaruh dengan madrasah-madrasah di Al-Andalus, di Kemirian Sisilia, serta madrasah-madrasah di Timur Tengah pada saat Perang Salib. Pada awal abad pertengahan, kebanyakan universitas baru dikembangkan dari sekolah yang sudah ada. Biasanya ketika sekolah-sekolah tersebut sudah dianggap menjadi tempat pendidikan tinggi. Banyak pula sejarawan yang berpendapat bahwa universitas dan sekolah katedral adalah kelanjutan dari minat para pendeta terhadap pendidikan yang dikembangkan melalui biara. Paus Georgius VII, seorang paus gereja Katolik Roma, merupakan tokoh yang memegang peranan penting dalam mempromosikan dan meregulasikan konsep universitas modern melalui dekret kepausan tahun 1079 yang menentukan pendirian sekolah katedral dan kemudian berubah menjadi universitas-universitas pertama di Eropa. Para pemimpin dan pemerintah kota juga mulai mendirikan universitas untuk memenuhi keingintahuan mereka. Mereka juga percaya bahwa masyarakat umum akan mendapatkan untung dari keahlian ilmuwan-ilmuwan yang ada dari institusi-institusi yang sudah mereka dirikan. Ada pula rasa haus baru tentang pengetahuan yang muncul dari teks-teks Yunani kuno. Penemuan kembali karya-karya Aristoteles juga menjadi latar belakang akhirnya banyak didirikannya universitas di benua Eropa, yang mana saat itu lebih dari 3.000 halaman dari karya-karya tersebut kemudian diterjemahkan dan membakar kembali semangat keingintahuan akan proses-proses alamiah penduduk Eropa.
Universitas Al-Qarawiyun adalah universitas pertama di dunia yang berlokasi di Fez, Maroko. Didirikan pada tahun 859 Masehi oleh Fatimah Al-Fihriyah, seorang putri pedagang kaya Muhammad Al-Fihri. Di abad pertengahan, universitas ini merupakan bagian dari masjid loh teman-teman, yang dimana saat itu masjid tidak hanya berperan sebagai tempat ibadah, tetapi juga berkembang sebagai tempat untuk mempelajari agama, diskusi politik, dan secara bertahap memperluas pendidikan untuk berbagai macam mata pelajaran, khususnya ilmu alam. Menurut buku Guinness UNESCO, Universitas Al-Qarawiyun dianggap sebagai universitas pemberi gelar akademik tertua yang masih beroperasi di dunia. Universitas ini telah dan terus menjadi salah satu pusat spiritual dan pendidikan terkemuka dari dunia muslim. Nah, salah satu peran universitas ini di abad pertengahan juga berfungsi dalam pertukaran budaya dan transfer pengetahuan antara umat muslim dan Eropa. Pelopor akademisi seperti Ibnu Maimun, Al-Idrisi, Ibnu Al-Farabi, Ibnu Khaldun, dan akademisi-akademisi lainnya berkumpul di tempat ini baik sebagai mahasiswa maupun dosen. Al-Qarawiyun juga mendapat perhatian khusus dan perlindungan politik dari sultan yang berkuasa pada masa itu. Banyak naskah-naskah berharga yang disimpan di perpustakaannya, seperti jilid yang terkenal yaitu Al-Muwatta karya Imam Malik yang ditulis pada Perkamen Kijang, Sirat Ibnu Ishaq, salinan Al-Quran yang diberikan oleh Sultan Ahmad Al-Mansur pada tahun 1602, dan salinan asli dari buku Ibnu Khaldun Al-Ibar. Nah, di tahun 1947, akhirnya universitas ini berubah menjadi universitas modern loh, yang memberi gelar akademik kepada mahasiswanya. Spanyol merupakan wilayah yang dibesarkan oleh pemerintahan Islam, yaitu pada masa pemerintahan Daulah Bani Umayyah. Tidak dapat dipungkiri bahwa Islam telah menanamkan pondasi peradaban, sakofah, dan pendidikan Islam. Hal ini menjadikan harkat Andalusia meningkat di benua Eropa, bahkan di seluruh dunia. Karena dalam waktu yang relatif singkat, kota Cordoba mampu menyaingi kota Baghdad dan Kairo dalam bidang ilmu pengetahuan dan kesusastraan. Salah satu alasannya adalah karena peran Masjid Cordoba sebagai pusat pendidikan di kota tersebut. Peran masjid di negara Islam tidak hanya sebagai tempat ibadah, namun masjid juga menjadi tempat pendidikan, majelis ilmu, bahkan menjadi pusat pemerintahan negara Islam. Masjid Cordoba yang kemudian berkembang dan dikenal dengan Universitas Cordoba yang didirikan di masa Khalifah Abdurrahman III merupakan universitas paling masyhur di dunia saat itu dan sebagai markas ilmu di Eropa. Universitas ini menandingi dua universitas lainnya, yakni Al-Azhar di Kairo dan Nizamiyah di Baghdad. Keberadaan Universitas Cordoba telah menarik perhatian para pelajar yang bukan hanya datang dari Spanyol, tetapi juga dari tempat lain seperti Eropa, Afrika, dan Asia. Melalui universitas ini, ilmu-ilmu Arab ditransfer ke negara-negara Eropa selama berabad-abad. Bisa dikatakan dengan adanya universitas ini dan universitas lainnya di kota ini, kota Cordoba dikenal sebagai pusat pendidikan di Eropa ketika kota-kota lain di benua itu berada pada masa kegelapan. Segala cabang ilmu diajarkan di sini dan pengajarnya merupakan orang-orang yang paling ahli di bidangnya. Terdapat jurusan astronomi, matematika, kedokteran, teologi, hukum, dan lain-lain. Cordoba mampu menghasilkan ilmuwan-ilmuwan yang bermanfaat bagi kaum muslimin secara khususnya, bahkan dunia. Di antara mereka adalah Az-Zahrawi, seorang ahli bedah yang paling masyhur, seorang dokter, dan ahli obat-obatan dan pembuatannya. Terdapat juga Ibnu Bajjah, seorang astronom, dokter, fisikawan, dan botanis. Ada juga Muhammad Al-Ghafaqi, salah satu pencetus ilmu kedokteran mata. Namun, setelah Reconquista atau penaklukan kembali Spanyol oleh kaum Kristen, Masjid Cordoba diubah fungsi menjadi sebuah gereja dengan katedral gotik. Ratu Isabel dari Kastilia dan Ferdinand dari Aragon berhasil menaklukkan Granada yang merupakan benteng terakhir umat Islam di Andalusia pada tahun 1492 Masehi. Kemudian, pada tahun 1609 sampai 1614, Raja Philip III mengusir lebih dari 300.000 umat muslim di Spanyol.
Umat Islam telah mencatatkan tinta emas berabad-abad untuk kemajuan ilmu pengetahuan di dunia. Tidak hanya sekedar kuantitas penganutnya, tetapi juga peradaban Islam pernah menorehkan kejayaan khususnya di Eropa, bahkan menjadi pusat pendidikan di Eropa. Pendidikan dalam peradaban Islam tidak hanya mencetak ilmuwan yang ahli di bidang sains, tetapi juga mencetak generasi yang beriman dan bertakwa. Bukan hanya menguasai ilmu dan pintar berteori, namun pengetahuan yang dimiliki akan membangun pemahaman yang tercermin dalam amal mereka dan menjadikan Islam sebagai patokan, sehingga dalam memutuskan hukum segala sesuatu, baik halal ataupun haram, berdasarkan penilaian Islam. Dengan ilmu yang diridhoi Allah, para ilmuwan pun selain menghasilkan karya yang spektakuler, juga mampu memberikan manfaat bagi peradaban umat manusia sampai saat ini. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.